Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hilda Ramadhani Fauzia dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010901024. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait sains dan kebangkitan Islam. Nah, presentasi saya ini merupakan sebuah tugas dari mata kuliah Islam dan IPTEK. Baik teman-teman semua, agar lebih mempersingkat waktu, let's go. Oke, sains dan teknologi. Sains dan teknologi ini merupakan salah satu pilar utama dalam peradaban modern. Al-Quran secara futuristik pun sudah menjelaskan dan menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kaum yang berilmu, sebagaimana juga beliau mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Mujadalah ayat ke-58. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya dalam globalisasi saat ini semua bangsa di dunia terhubung satu sama lain. Zaman sudah berubah, sudah tidak ada celah bagi kolonialisme dan imperialisme. Sementara itu, tidak ada suatu bangsa pun yang unggul dalam segala hal. Masing-masing bangsa tentunya memiliki keunggulan tersendiri. Al-Quran juga sudah menegaskan bahwasanya kedudukan semua bangsa di dunia ini sama atau sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, selanjutnya. Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia sedang mengalami kebangkitan Islam. Nah, kebangkitan Islam sendiri ini dimaknai bahwasanya nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas, demokrasi, masyarakat sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah. Nah, hal ini merupakan antitesis merupakan antitesis asumsi orang Barat yang selama ini memandang bahwasannya masyarakat Muslim sebagai masyarakat yang kolot dan terbelakang. Nah, literasi sains di Indonesia. Literasi sains di Indonesia ini menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia secara statistikalinya dengan mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia, yang mana 88% dari jumlah penduduk Indonesianya, maka rendahnya literasi sains itu menjangkiti sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia. Lantas bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Nah, pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama, ulumuddin, dan ilmu keduniaan atau ulumud dunia. Nah, pada masa kolonial, sistem pendidikan Islam ini yang banyak berlaku ialah pesantren pada masa itu. Nah, bagi kaum pesantren yang terpinggirkan dan menganggap kaum kolonial sebagai kafir, sains itu merupakan produk kolonial yang juga dianggap kafir dan anti-Islam. Nah, oleh karena itu, mereka hanya memilih satu domain pendidikan saja, yaitu ulumuddin atau ilmu-ilmu agama. Nah, sementara itu, ilmu keduniaan atau salah satunya ialah ilmu kedokteran, hanya domain segelintir orang saja, termasuk anak priai. Nah, mari kita bandingkan teman-teman. Pada tahun 1636, pendeta John Harvard mendarat di pantai Boston, Amerika. Beberapa tahun kemudian ia mendirikan sebuah college yang hampir sama dengan pesantren saat itu di sekitar gereja yang ia dirikan. Ratusan tahun kemudian, college tersebut berkembang menjadi Universitas Harvard dan menjadi perguruan tinggi terkemuka di dunia hingga saat ini. Nah, di waktu itu juga Kiai Ahmad Dahlan, seorang tokoh muslim awal abad ke-20 di Hindia dan Belanda, memandang bahwasanya ada yang keliru dalam praktik dikotomis antara ilmu agama dan ilmu keduniaan, sehingga umat Islam ini di Nusantara menjadi bodoh dan terbelakang. Seharusnya menuntut ilmu agama, ulumuddin dan ilmu keduniaan atau ulumuddinnya ini menjadi suatu kewajiban bagi setiap umat muslim. Jadi kita tidak hanya menuntut ilmu agama saja, tapi tidak menuntut ilmu keduniaan. Begitupun sebaliknya, kita menuntut ilmu keduniaan tapi tidak menuntut ilmu agama. Nah, hal-hal ini seharusnya harus seimbang. Kita harus menuntut ilmu agama juga, dan kita juga tidak melupakan ilmu dunia gitu.
Nah, selanjutnya adalah modernisasi umat Islam. Modernisasi masyarakat Muslim berlangsung unik pada masa itu. Semakin modern masyarakat Eropa, justru semakin sejalan dengan ide-ide sekularisme. Ini menurut Wuthnow pada tahun 1988. Kemudian sebaliknya, semakin modern masyarakat Muslim justru semakin memperhatikan nilai-nilai agama. Ini menurut Hefner tahun 2000. Nah, pertumbuhan modernisasi masyarakat Muslim ini tidak bisa diabaikan. Mereka membutuhkan koridor keagamaan, karena mengapa jika tidak, lama-kelamaan mereka bisa meninggalkan agama atau bahkan mengembangkan bentuk-bentuk agama baru. Selanjutnya, pertumbuhan umat Islam yang berpendidikan modern membangun kesadaran tentang pentingnya umat Islam menguasai ilmu sains dan teknologi untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat terenggut oleh sejarah. Nah, sains dan teknologi ini merupakan instrumen paling penting dalam sejarah modern, dan hal ini menjadi kebutuhan mutlak bagi umat Islam untuk bergerak lebih maju. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.